Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baiti Rizky Baru Marpaung, NPM 1904290065, Fakultas Pertanian Jurusan Agroteknologi kelas 2B1 Stambuk 2019. Di sini saya akan menampilkan sebuah video dan penjelasannya yang berjudulkan Pembudidayaan Kelapa Sawit. Video tersebut adalah salah satu tugas dari praktikum TBT kelapa sawit dan karet. Nah, jadi gini teman, sebelum saya menjelaskan tentang proses pembudidayaan kelapa sawit, alangkah baiknya saya menjelaskan apa sih kelapa sawit itu. Kelapa sawit atau Elais guinensis Jack adalah tanaman penghasil minyak sawit dan inti sawit, merupakan salah satu primadona tanaman perkebunan yang menjadi sumber penghasil devisa non-migas bagi Indonesia. Kelapa sawit di Indonesia ini merupakan komoditas primadona, luasnya terus berkembang dan tidak hanya merupakan monopoli perkebunan besar negara atau perkebunan swasta. Saat ini perkebunan rakyat sudah berkembang pesat. Istimewa Aceh saat ini sudah berkembang di beberapa provinsi, antara lain Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Riau, Irian Jaya, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan provinsi lainnya. Jadi berkembangnya subsektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak lepas dari adanya kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai insentif, terutama kemudian dalam hal perizinan dan bantuan subsidi investasi untuk pembangunan perkebunan rakyat. Nah, jadi itu adalah penjelasan apa sih kelapa sawit itu, dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan tentang pembudidayaan kelapa sawit. Pertama, dalam pembudidayaan kelapa sawit yaitu adalah pembukaan lahan. Pembukaan lahan adalah salah satu kegiatan pembersihan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dengan tahapan-tahapan pekerjaan yang diawali dengan menentukan batas area calon kebun, pekerjaan penumbangan pohon sehingga jadwal tahapan kerja harus dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Pada perkebunan besar, pembukaan hutan pada umumnya dilakukan dengan cara mekanis menggunakan alat-alat berat. Semua bekas tebangan tidak boleh dibakar karena udara bersih yang bebas dari pencemaran asap merupakan manfaat utama dari pembukaan hutan dengan teknik tanpa bakar. Di samping adanya peningkatan kandungan bahan organik dan anorganik sebagai akibat pembusukan kayu secara alami. Pembukaan lahan pada sawit memiliki metode, yaitu perkebunan kelapa sawit umumnya sama dengan cara pembukaan lahan untuk perkebunan yang lain, seperti melakukan pengukuran batas areal dan penebangan pohon. Nah, masuk proses tahap yang kedua, yaitu pembibitan tanaman kelapa sawit. Bibit merupakan benih yang telah berkecambah dan mengeluarkan akar dari daun yang berasal dari asimilat yang terdapat pada endosperm benih atau kecambah yang akan tumbuh menjadi tanaman utuh. Benih memiliki kontribusi input 7-8% dari total biaya investasi awal. Namun, kualitas dan karakteristiknya merupakan hal yang sangat krusial dalam mempengaruhi proses pertumbuhan dan produktivitas secara keseluruhan. Secara umum, pembibitan terbagi atas pre-nursery dan main-nursery. Nah, jadi pembibitan awal atau pre-nursery yaitu adalah tanaman yang terdapat pada nursery mulai dari benih hingga tanaman berumur 4-5 bulan. Sebelum proses pembibitan harus dilakukan persiapan lahan untuk lokasi pembibitan. Lokasi digunakan dengan sumber air untuk penyiraman, aman dari gangguan binatang liar. Lokasi harus rata dan terbuka, namun tidak akan terkena banjir dan erosi. Dalam pre-nursery memiliki persiapan, yaitu pertama, persiapan tanah untuk baby pack. Dalam persiapan tanah, rel dibersihkan terlebih dahulu dari sampah dan gulma, diratakan serta dibuat parit drainase dan pastikan areal bibitan bebas banjir. Baby pack yang digunakan untuk pre-nursery mempunyai ukuran 15 cm x 20 cm
setebal 0,10 mm dengan lubang proporsi 18 buah untuk mengaruh drainasi. Diameter lubang kurang lebih 0,4 cm. Persiapkan tanah mengisi baby pack bersumber dari tanah topsoil yang gembur, subur, bersih, dan potongan kayu, bebas dari sampah, serta bebas dari jamur Ganoderma. Dan selanjutnya adalah persiapan bedengan. Bedengan dibuat dari bambu dengan lebar 1,2 meter. Panjang dapat disesuaikan tergantung kebutuhan. Jarak antar bedengan adalah 0,6 yang digunakan untuk keperluan menanam, memupuk, penyiraman, seleksi, dan kontrol. Selanjutnya yaitu persiapan penanaman kecambah, di mana artinya penanaman kecambah dilakukan setelah media tanam dipastikan selesai dan siap tanam, serta naungan dan instalasi penyiraman telah terpasang. Kecambah ditanam dengan posisi akar atau radikula yang berwarna coklat di bawah dan pemula berwarna putih kekuningan menghadap ke atas. Lubang yang telah ditanam ditutup dengan tanah setebal 1 sampai 1,5 cm yang gembur agar plumula tumbuh tanpa hambatan. Jika tanah ditutup keras dan berbatu, maka proses pertumbuhan akan terhambat dan biasanya tanaman akan tumbuh membengkok. Selanjutnya yaitu pembibitan utama atau main nursery, yaitu pemindahan pre-nursery ke main nursery. Sebaiknya dipindahkan pada waktu yang tepat pada saat bibit berumur 3 bulan. Hal tersebut bertujuan agar bibit tidak mengalami shock pada saat transplanting pembibitan utama atau main nursery. Bibit yang berumur 3 bulan biasanya telah memiliki 3-4 pelepah daun, sehingga pada proses pemindahan nantinya bibit tersebut telah mampu beradaptasi pada lingkungan barunya. Dalam main nursery memiliki persiapan, yaitu persiapan tanah untuk polybag. Dalam persiapan tanah dalam main nursery sama dengan pre-nursery, dengan menggunakan tanah topsoil 10-20 cm yang bebas dari sampah serta bebas dari jamur Ganoderma. Tanah diayak dan dicampur dengan pupuk RP dengan dosis 375 gram sampai 100 kilo tanah. Tanah hasil ayakan dicampur dengan solid dengan perbandingan volume antara tanah dan solid 3:1 yang kemudian dipadatkan sampai 3 cm. Bibir polybag yang berisi tanah disusun dengan jarak tanam 90 cm kali 90 cm segitiga sama sisi yang telah dipancak sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu persiapan penanaman bibit. Sebelum ditanami bibit, tanah disiram terlebih dahulu dan dipadatkan kembali. Polybag yang disusun di bor menggunakan bor tangan sebagai tempat untuk meletakkan bibit dari pre-nursery. Penanaman bibit dilakukan menurut kelompok kategori atau crossing, dan bibit baby pack dikeluarkan dan bedengan dan dicecer di sisi polybag. Baby pack direndam dalam air sebentar lalu ditekan sehingga olah tanah dapat terlepas dari baby pack. Pemupukan kelapa sawit adalah pelaksanaan atau aplikasi pupuk di lapangan yang merupakan bagian dari manajemen pemupukan secara keseluruhan, mulai dari penyusunan rekomendasi pemupukan, pengadaan pupuk, serta aplikasinya di lapangan. Yaitu yang terakhir adalah pemanenan, mencari buah yang masak dan melihat buah yang berondol di tanah. Jika pengambilan buah tidak dapat dilakukan tanpa memotong pelepah yang dibawanya, maka pelepah ini harus dipotong terlebih dahulu dan dirupuk. Potong buahnya, potong tangkai buah sependek mungkin. Tunas yang dibuang harus seminal mungkin dan seperlunya jika mungkin, dengan mengikuti aturan dengan ketentuan meninggalkan 2 pelepah di bawah buah. Pelepah yang tunas harus disebar
Di gawangan, perhatikan untuk tidak menutup pasar pikul, piringan, dan parit. Tidak ada buah masak yang tertinggal karena ini akan terlalu masak pada rotasi berikutnya. Ketika memotong pelepah, pemanenan harus memotong rapat pada batang. Jangan memanen buah mentah karena akan mengakibatkan kehilangan minyak dan karnel. Semua brondolan harus dikutip termasuk yang masuk ke ketiak pelepah. Usahakan jangan terlalu banyak memindahkan buah hasil pemanenan karena akan mengakibatkan kenaikan FFA. Keluarkan brondolan dari buah-buah busuk atau terlalu masak dan janjang kosongnya jangan dibawa ke pabrik. Buah tidak tercampur pasir dan sampah, terutama sewaktu mengutip brondolan, karena ini menyebabkan kerusakan pada mesin-mesin pabrik. Usahakan mencegah keterlambatan pengiriman buah ke pabrik. Buah diletakkan dengan bagian ganggang di bawah, disusun 5 atau 10 baris untuk memudahkan perhitungan dan pemeriksaan kematangan buah. Jika rotasi panen dapat dipertahankan akan mengurangi pengutipan brondolan. Rotasi adalah waktu yang diperlukan antara panen terakhir dengan panen berikutnya pada tempat yang sama. Perkebunan kelapa sawit pada umumnya menggunakan rotasi panen 7 hari, artinya satu areal harus dimasuki oleh pemanen tiap 7 hari. Rotasi panen dianggap baik bila buah tidak terlalu banyak. Nah, satu lagi ada tuh yang namanya replanting kebun sawit, berarti mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif lagi, dan umumnya tanaman sawit sudah berusia lebih dari 25 tahun diganti dengan cara sebelumnya. Tanaman yang sudah tua ditumbangkan baik secara mekanis maupun secara kimia atau dengan cara disuntik lalu kemudian ditanam. Nah, jadi itu video singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.